Oke, untuk materi kali ini mengenai tentang teks novel sejarah ya. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Oke. Yang pertama ini ada pengertian novel sejarah. Jadi apa sih itu novel sejarah? Jadi teks cerita yang berkenaan tentang di dalamnya itu menjelaskan atau menceritakan tentang fakta atau kejadian masa lalu yang menjadi asal muasal sesuatu yang memiliki sejarah. Misalkan menurut modul bahasa Indonesia, teks cerita sejarah dan cerpen sejarah yang ditulis oleh Lis Supriyantini menjelaskan bahwa teks cerita sejarah adalah tulisan yang berisi fakta dari rentetan peristiwa sejarah. Dalam sumber lain dinyatakan bahwa sejarah merupakan peristiwa masa lampau yang telah terjadi. Jadi teks novel sejarah ini adalah teks di mana di dalamnya itu ada sejarah-sejarah yang terkandung di dalam sebuah novel yang menceritakan bisa suatu tempat, asal muasal atau bahkan asal usul dari sebuah nama itu bisa di dalam novel sejarah. Nah, selanjutnya itu ada struktur dari teks cerita novel sejarah ini. Yang pertama harus ada orientasi loh. Sebelum apapun harus ada orientasi, yaitu bagian yang berisi pengenalan atau pembukaan dari teks cerita sejarah. Biasanya pada struktur ini menggunakan jenis kalimat deskriptif. Jadi kalimatnya itu rinci, padat, dan jelas ya untuk bagian orientasi ini. Lalu untuk urutan peristiwa ini terdiri dari bagian peristiwa-peristiwa sesuai dengan namanya. Bagian ini berisi rekaman peristiwa sejarah yang terjadi dan disusun berdasarkan kronologis. Jadi disusun nih dari awal kalian tahu gimana nih bagian letak sejarahnya, terus kalian urut secara rinci peristiwa-peristiwanya dari awal sampai akhir gitu. Lalu yang selanjutnya ada reorientasi. Reorientasi ini adalah struktur teks cerita sejarah yang terakhir, yaitu orientasi. Bagian ini berisi komentar pribadi penulis terhadap cerita yang ditulisnya. Umumnya bersifat opsional atau boleh ditulis atau tidak ya. Jadi pada struktur ini biasanya ditulis memuat dampak yang ditimbulkan pada peristiwa tersebut, tapi perlu diingat struktur ini boleh ditulis atau tidak. Jadi kalian setelah menulis orientasi urutan peristiwa, untuk bagian orientasi ini kalian boleh tidak dituliskan, bahkan nggak usah ditulis juga apa-apa. Jadi kayak ini tuh pendapat dari penulis yang menulis novel sejarah ini tuh apa sih gitu. Jadi kalau menurut kalian kurang tepat pendapat dari penulis ini, mungkin kalian tidak usah dicantumkan gitu ya. Lalu untuk terakhir ada pengungkapan peristiwa. Nah, bagian ini mengungkapkan peristiwa atau kejadian awal yang berpotensi menimbulkan berbagai masalah, pertentangan atau kesukaran yang menghadang tokoh bernama tokoh utama. Jadi kalian sudah mendapatkan peristiwanya apa nih? Nah, terus di dalam peristiwa ini tokoh-tokoh mana aja sih yang jadi sejarah gitu. Nah, terus tokoh-tokoh ini punya masalah apa sih gitu. Jadi kronologiskan lagi ya. Oke, selanjutnya masih struktur juga. Strukturnya itu yang selanjutnya ada konflik. Pada bagian ini berisi peningkatan masalah, pertikaian atau peristiwa lain yang menyebabkan kesukaran tokoh ikut meningkat pula. Nah, bagian konflik ini tuh jadi para tokohnya mulai ada konflik yang cukup tinggi gitu. Dan kayak konfliknya mulai banyak dikenal gitu. Nah, konfliknya makin memanas gitu. Untuk selanjutnya ada puncak konflik. Bagian ini paling mendebarkan, menghebohkan dan memuncak dari masalah, pertikaian atau peristiwa lain yang dihadapi oleh para tokohnya. Nah, untuk bagian puncak ini si tokohnya ini misalkan sembunyi ternyata ketahuan. Nah, di bagian inilah bagian kronologis yang bagian menegangkan, mendebarkan bagaimana sih
biasanya penyelesaian jika tidak diikuti oleh koda. Biasanya bagian ini adalah akhir dari cerita atau ending yang berisi pengungkapan bagaimana tokoh utama atau tokoh lainnya menyelesaikan berbagai permasalahan yang menimpanya. Nah, ini permasalahan yang dihadapi si tokoh ini. Jadi si tokoh utama ini habis ditangkap itu dia ini ngapain sih? Misalnya kayak dibunuh atau bisa melarikan diri. Nah, itu bisa dijelaskan di bagian saya. Lalu yang selanjutnya adalah koda. Koda ini merupakan komentar yang membahas kembali isi semua peristiwa dan perilaku tokoh yang terlibat. Bagian ini opsional. Terkadang koda digunakan untuk membuat semacam teaser untuk buku selanjutnya dan sebagainya. Dan bagian koda ini mungkin kalian bisa gitu ya. Habis membaca chapter tentang novel sejarah ini, kalian menimbulkan inspirasi bakal buat sebuah novel tentang sejarah, mungkin sejarah Indonesia. Indonesia ini kan adalah negara jajahan itu, negara jajahan Belanda, dan Indonesia ini tidak itu juga lah, tidak singkat gitu dijajah. Jadi jadi kalian bakal terinspirasi lah setelah membuat teks ini. Jadi ada hasilnya. Tapi di bagian koda ini kalian tidak dicantumkan pun tidak apa-apa, seperti yang tadi reorientasi. Jadi bagian dua ini mau kalian cantumkan ataupun tidak apa. Lalu setelah struktur harus ada ciri-cirinya dong, betul nggak? Kalau nggak ada ciri-cirinya, ya nggak tahu apakah itu teks sejarah atau teks editorial. Nah, lalu ada ciri-ciri teks cerita sejarah. Ciri-cirinya disajikan secara kronologis sesuai dengan urutan kejadian peristiwa. Nah, bagian ini kalian jangan acak ya. Cari kalian sejarah Belanda. Sejarah Belanda kalian acak di sejarah tahun sekarang, maka nggak mungkin ya nggak. Lalu ada berbentuk cerita ulang atau recall. Jadi ceritanya itu berulang-ulang. Jadi kalian bakal mendengar cerita-cerita, tapi intinya itu satu. Jadi berulang-ulang. Kadang-kadang argumen orang-orang itu kan berbeda-beda. Lalu ada menggunakan konjungsi temporal berisi fakta. Nah, kalau misalkan kalian bercerita sejarah tanpa fakta, berarti kalian mitos. Jadi kalian hanya menganggap bahwa itu ada, padahal sebenarnya tidak ada, dan itu tidak boleh dalam sejarah karena kalian akan mengubah sejarah tersebut. Lalu yang selanjutnya ada menggunakan keterangan waktu dalam bentuk lampau dan menggunakan kata kerja yang menyatakan tindakan contoh, misalkan pergi, melempar, memukul, dan lain-lain. Dan yang terakhir ada menggunakan keterangan dan frasa adverbial dalam mengungkapkan waktu dan cara. Contohnya kayak kemarin, masa lampau, atau selanjutnya. Saja. Oke. Di dalam teks cerita sejarah ini pasti memiliki nilai ya. Kalau misalnya tidak memiliki nilai, bagaimana kita Oke, selanjutnya ada nilai-nilai dalam teks cerita sejarah. Yang pertama ada nilai budaya. Nilai yang memberikan atau mengandung hubungan yang mendalam dengan suatu masyarakat, peradaban, atau kebudayaan. Contohnya, dan bila ada mendarat dan pelayaran, dan bila orang mendarat dan pelayaran, entah dari jauh, entahlah dekat, yang mengangkat sembah di hadapannya, berdiri sholat baginda sebuah tugu batu berpahat dengan prasasti peninggalan seirlanda. Oke, selanjutnya kalian bisa baca sendiri. Jadi nilai budaya ini nilai yang mengandung di masyarakat. Jadi yang terkandung di dalam masyarakat ini apa aja sih nilai budaya ini, misalnya budaya di dalam novel itu misalnya. Jadi nilai budaya yang terkandung dalam novel itu budaya apa? Budaya Jawa, Sunda, Batak, atau apa. Selanjutnya ada nilai moraletik. Nilai moraletik adalah nilai yang memberikan atau memancarkan petuah atau ajaran yang berkait dengan etika atau moral. Nah, nilai
para penegak-penegak agama gitu. Jadi kalau untuk nilai agama kalian harus betul-betul sesuai fakta gitu. Jangan sampai nilai agama ini kalian melenceng kemana-mana, karena nilai agama ini sangat sangat sensitif gitu. Kalau misalnya kalian salah, meskipun menurut kalian anggap itu benar, tapi kalau menurut mereka salah ya tetap aja salah. Lalu selanjutnya ada nilai sosial. Nilai sosial ini adalah nilai yang berkaitan dengan tata pergaulan antar individu dalam masyarakat. Nah, nilai sosial yang kita ambil dari novel sejarah ini apa? Misalnya kayak tokohnya itu bersosialisasi dengan masyarakat dengan baik, atau bahkan dianggap penjahat padahal enggak. Nah, kita lihat nilai sosial dari tokoh ini apa gitu. Lalu ada nilai estetik, yaitu nilai yang berkaitan dengan keindahan, baik keindahan struktur pembangunan cerita, fakta cerita maupun teknik penyajian cerita. Oke, selanjutnya ada kebahasaan teks cerita sejarah. Beberapa kaidah kebahasaan pada novel sejarah yaitu yang pertama, menggunakan banyak kalimat bermakna lampau. Karena ini cerita sejarah, jadi otomatis ceritanya itu sudah berlalu. Dan berlalu ini berarti lampau ya kalau bahasa ini. Jadi tidak terjadi hari ini, tapi entah tahun kemarin, tahun berapa tahun berlalu. Lalu ada menggunakan banyak kata yang menyajikan urutan waktu, konjungsi kronologis dan temporal, seperti setelah itu, mula-mula, sejak saat itu, kemudian dan sebagainya. Jadi ini menggunakan urutan waktunya misalkan pada hari itu, misalkan, atau enggak pada masa lampau, intinya kejadian-kejadian yang kronologis. Selanjutnya ada menggunakan banyak kata kerja menggambarkan suatu tindakan atau kata kerja material. Contohnya dia hanya duduk-duduk, kemudian menyalakan radio. Tidak lama berdiri lagi, menghampiri jendela melihat keluar halaman. Ia memasang telinganya sampai terdengar langkah kaki istrinya pulang. Nah, maknanya itu jadi si suaminya ini hanya melakukan pekerjaan yang hanya duduk-duduk kemudian menyalakan radio, tidak lama kemudian berdiri untuk melihat keluar halaman apakah istrinya sudah pulang atau belum. Lalu untuk selanjutnya adalah menggunakan banyak kata kerja yang menunjukkan kalimat tidak langsung sebagai cara menceritakan tuturan seorang tokoh oleh pengarang. Misalnya mengungkapkan, menanyakan, menuturkan dan sebagainya. Contohnya, menurut para saksi, pembantaian para jenderal itu terjadi pada saat menjelang subuh ketika sedang tidur lelap. Jadi kata kerjanya tidak langsung. Jadi
menjawab nomor 1 tadi pertanyaannya, contoh dari novel sejarah yang singkat. Nah, di sini saya mengambil 3 contoh judul novel. Yang pertama itu ada Laut Bercerita karya Leila S. Chudori. Yang kedua ada Garis Kretek karya Ratih Kumala. Yang ketiga ada Amba karya Laksmi Pamuncak. Oke, sip, terima kasih. Sama. Untuk soalan yang kedua, siapa yang ingin menjawab? Saya, Bu. Silakan. Siti dulu. Baik, ini izin jawab ya, Bu. Oke. Mengapa disebut novel sejarah? Jadi jawaban menurut saya itu dilihat dari setting cerita, terdapat novel yang berlatar belakang sejarah, nama tokoh, nama tempat, peristiwa dan pengenalannya diambil dan bersesuaian dengan peristiwa sejarah. Novel semacam ini disebut sebagai novel sejarah. Terima kasih. Sip, terima kasih. Siti lagi. Untuk pertanyaan yang ketiga, siapa yang ingin menjawab? Saya, Bu. Ya, silakan. Apa perbedaannya novel sejarah dengan sejarah? Yaitu rekaan yang dikembangkan dari fakta sejarah yang pernah ada, sedangkan teks sejarah dituntut harus sesuai dengan hal-hal yang memang pernah ada. Oke, terima kasih. Sama-sama. Oke, untuk pertanyaan terakhir, siapa yang ingin menjawab? Saya, Bu. Silakan. Oke, tadi pertanyaannya mengapa novel sejarah tidak dapat dijadikan sebagai sumber sejarah? Berdasarkan yang Ibu jelaskan tadi, kesimpulan saya adalah karena pengambilan peristiwa bersejarah itu tidak dilakukan dengan menggunakan metode sejarah. Oke, sip. Terima kasih, Yuni. Oke. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Untuk materi kali ini ada yang ingin dipertanyakan? Tidak, Bu. Tidak ada. Oke, mungkin cukup jelas ya, teman-teman ya. Oke, terima kasih. Selanjutnya. Oke, untuk materi kali ini mungkin cukup sekian sampai ini. Kita tutup dengan doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa. Terima kasih ya hari ini yang sudah datang. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Staring at my thoughts floating up to the ceiling. I'm swimming in everything you said. I'm thinking about jumping in it. Instead, I got you skinny dipping.